Renungan Harian Katolik, Kamis 21 Maret 2024. Wajah Allah yang tersembunyi. Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami." Yohanes bab 6 ayat 54. Saudara-saudara, pada umumnya orang yang dipandang dalam kehidupan kita dewasa ini adalah orang yang kaya dan berkuasa. Situasi semacam ini tidak jauh beda dengan keadaan pada masa Yesus. Pada saat itu, kelompok Farisi dan Saduki adalah kelompok yang terpandang. Kelompok ini seringkali bersoal jawab dengan Yesus. Pada Injil hari ini berkisah tentang Yesus yang bertanya jawab dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menganggap Yesus telah kerasukan setan ketika Yesus berkata, "Sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Mereka semakin gusar dan ingin membunuh Yesus ketika Yesus seolah-olah menyamakan dirinya dengan Allah dan mengatakan bahwa Dia telah ada sebelum Abraham. Perkataan ini tidak dapat diterima oleh orang-orang Yahudi. Bagi mereka, Allah tidak mungkin hadir dalam diri seorang anak tukang kayu yang selalu bergaul dengan orang miskin, para pemungut cukai dan pendosa seperti Yesus. Yesus mengatakan pula bahwa Dia telah melihat Abraham. Umur Yesus belum 50 tahun, kata mereka. Kok Dia berkata telah melihat Abraham? Padahal nenek moyang mereka ini telah ribuan tahun lalu mati. Sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Kok aneh lagi Yesus ini? Mereka lalu mengambil batu untuk melempari Yesus. Maksudnya mereka mau merajam Yesus, melemparinya dengan batu sampai mati karena Yesus dipandang menghujat Allah. Namun Yesus menghilang dan meninggalkan mereka. Saudara-saudara, kadangkala kita bersikap sama seperti orang-orang Yahudi itu. Kita tidak dapat menerima sesuatu yang baru karena selama ini kita telah menerima berbagai masukan. Apalagi kalau kita menganggap diri orang pintar dan sekolah lebih tinggi daripada orang yang lain. Kita sulit menerima pendapat orang lain. Sebagai orang Kristen, kita seringkali memandang negatif orang-orang Yahudi. Namun, kita mungkin kurang sadar bahwa kita pun sering bersikap seperti mereka. Kita seringkali tidak melihat kehadiran Allah dalam diri orang-orang kecil dan sederhana. Seringkali mereka kita abaikan, bahkan kita tindas. Yesus juga meminta kesetiaan yang sama kepada kita. Dia meminta para pengikutnya untuk menuruti firman-Nya supaya tidak mengalami maut. Menuruti firman Yesus berarti menerima Yesus, percaya dan setia kepadanya. Jika kita berbuat demikian, maka kita akan berada dalam kebahagiaan bersama Dia. Dia senantiasa setia akan janjinya kepada kita. Dia tak mungkin ingat janji. Karena itulah, marilah pada masa Prapaskah ini hendaknya kita terbuka kepada siapa saja agar dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Anak kecil dan sederhana serta orang yang tidak kita kenal pun dapat menasehati kita. Marilah kita terbuka kepada siapa saja asal nasihatnya itu benar dan membawa kita ke arah yang baik, dan kita tidak melihat lagi siapa yang berkata, tetapi apa yang Dia katakan. Kita seringkali tidak dapat melihat kehadiran Allah dalam diri orang-orang kecil dan sederhana. Seringkali mereka kita abaikan, bahkan kita tindas. Karena itu,
Dalam masa taubat ini hendaknya kita selalu mohon rahmat Allah supaya diberi mata batin dan mampu melihat wajah Allah yang tersembunyi dalam diri orang-orang kecil dan sederhana. Ya Bapa, Engkau selalu dengan tangan terbuka menerima siapa saja yang hendak datang kepadamu. Bantulah kami agar selalu mampu menerima siapa saja dalam hidup ini. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas, semoga semuanya lancar, sukses serta selamat. Tuhan memberkati.